Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sapa Jember dapat kembali menjumpai Anda. Saudara, saat ini kita tengah memasuki masa pancaroba, sebuah periode yang kerap kali membawa tantangan bagi banyak daerah dan khususnya di Kabupaten Jember sendiri. Mulai dari potensi banjir, tanah longsor, hingga badai dan angin kencang, kita semua perlu siap untuk menghadapi berbagai kemungkinan bencana yang bisa saja terjadi. Di sisi lain, beberapa bulan sebelumnya, beberapa daerah di Kabupaten Jember juga mengalami kekeringan hingga membuat krisis air bersih. Hal ini tidak hanya berdampak pada kesehatan, melainkan juga pada pertanian yang mempengaruhi kerja para petani kita di Kabupaten Jember sendiri. Lalu, seberapa siapkah Kabupaten Jember untuk menghadapi potensi bencana yang terjadi di musim pancaroba dan langkah-langkah apa saja yang perlu kita lakukan untuk meminimalisir dampaknya? Kita akan bahas selengkapnya selama 30 menit ke depan bersama saya Pia Mediana dalam Sapa Jember. Baik, kali ini sudah hadir di studio Kompas TV Jember Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember, Bapak Insinyur Widodo Yulianto. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Widodo. Waalaikumsalam Mbak Pia. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Sehat nggak Pak? Alhamdulillah. Memasuki musim pancaroba ini tentunya kesehatan menjadi hal yang utama ya. Betul. Sebelum kita terserang dengan hal-hal yang tidak diinginkan. Betul. Hal yang pasti adalah kita harus sehat. Nah, membahas soal tema kita hari ini, Pak Widodo, begitu menarik mengenai bagaimana potensi bencana yang kerap kali terjadi di musim pancaroba. Dan BPBD tentunya memiliki peran yang krusial untuk menjaga atau menjamin keselamatan masyarakat. Begitu. Sebelum kita melangkah ke dalam diskusi yang lebih jauh mengenai langkah atau mitigasi yang perlu dilakukan, sebenarnya di Kabupaten Jember sendiri ini ada potensi bencana apa saja yang kerap kali terjadi di musim pancaroba, Pak Wid? Iya. Jadi terkait dengan kondisi yang ada di Jember ya, terkait dengan pancaroba ada beberapa hasad memang potensi terkait dengan kebencanaan. Ya, pertama adalah kekeringan yang jelas. Iya. Jadi pancaroba dari kering ke basah. Ini yang menjadi perhatian kita. Kita harus dua sisi yang harus kita perhatikan. Di musim kering ada potensi kekeringan dan kebakaran hutan lahan ya. Kemudian di musim basah ini tentunya hujan angin disertai angin kencang ya. Ini juga ada petir, kemungkinan juga ada tanah longsor juga ini. Ini yang concern kita di masa pancaroba ini yang menjadi perhatian kita gitu. Baik, tentunya BPBD sendiri sudah memetakan ya Pak ya, terkait dengan daerah-daerah yang memang rawan terhadap bencana. Selama ini bagaimana BPBD berperan untuk mengontrol mulai dari kondisi cuaca juga kerawanan yang terjadi? Ya. Jadi yang pertama kita terkait dengan mitigasi ya, istilahnya kita ini mitigasi. Kita harus selalu monitor. Yang pertama terkait dengan informasi cuaca. Informasi cuaca sumber resmi adalah dari BMKG ya. Ini menjadi standar kita bagaimana kondisi saat ini dan kira-kira seminggu ke depan. Nah, ini BMKG selalu menginformasikan kepada kami dan sudah ngelim kepada Pusdalop kita. Nah, ini sebagai langkah kewaspadaan kita yang pertama. Kemudian kita juga mempersiapkan dari kapasitas daripada teman-teman untuk selalu melihat kondisi lapangan. Karena kondisi lapangan ini menjadi sumber data yang pertama yang paling akurat. Tentunya kita bersama-sama, bukan hanya BPBD saja, tapi kita juga berkolaborasi dan sinergi dengan beberapa distana yang sudah kita bentuk di lapangan-lapangan. Ini juga sebagai sumber informasi di lapangan berdasarkan fakta yang ada. Nah, tentunya juga dari beberapa stakeholder yang lain. Ini ada relawan, ini kita buat semacam bentuk grup WA, di situ informasi, ada informasi, kita bikin grup siaga hidrometeorologi di situ istilahnya. Semua instansi, semua lembaga, relawan itu masuk di situ. Kita berbagi informasi di situ nanti. Baik. Untuk daerah yang memang rawan bencana dari tahun ke tahun, ini mana saja Pak di Kabupaten Jember? Ya, jadi kalau dari kekeringan, memang dari tahun ke tahun memang ada beberapa kecamatan ya. Kalisat itu sudah langganan tiap tahun. Kemudian di Tempurejo juga.
Kemudian daerah kota sendiri juga ada. Di daerah Patrang, itu yang dari tahun 2023 juga sudah mengalami kekeringan, dan sekarang berkembang lagi ke Rambi Puji, yang biasanya itu sebagai sumber air, justru sekarang juga beberapa dusun mengalami kekeringan, Mbak. Kemudian untuk ke tanah longsor, itu terkait dengan hidrometeorologi, itu ada di daerah utara ya, Kecamatan Utara, mulai Jelbuk, Sukorambi, Panti, dan Bangsal, itu lereng Argopuro lah itu Mbak. Itu yang menjadi concern kita nanti. Selama ini BPBD menganalisis bagaimana dari tahun ke tahun musim pancaroba kita alami begitu ya Pak ya. Apakah ada anomali atau pola yang berubah yang perlu kita waspadai tentunya? Ya, mungkin untuk tahun ini ya, tadi kami lihat dari data memang perlu menjadi perhatian. Memang musim kemaraunya ini di Pancaroba ini agak panjang dan lebih terik ya. Dan kita juga informasi dari beberapa media, baik dari BMKG, memang ini harus menjadi perhatian ke depan, karena kemungkinan ya kondisi alam kita ini juga berubah ini sudah. Benar. Nah, ini harus kita pikirkan bersama, dan kita harus waspadai bersama terkait dengan kebutuhan air. Ini tentunya ini hasrat yang pertama ya dari masyarakat, kebutuhan air bersih. Ini harus menjadi concern kita juga. Gitu. Kemaraunya memang lebih panjang tahun ini ya Pak ya. Hanya saja kalau misalnya kita bandingkan dengan tahun lalu di bulan yang sama, sekitar bulan September ini, cuacanya tidak seterik tahun lalu. Justru mungkin selama ini masih ada hujannya, walaupun beberapa hari sekali begitu ya Pak, tidak kerap kali terjadi. Apa yang membedakan? Apakah ada anomali yang memang terjadi, perubahan iklim? Salah satunya jelas itu perubahan iklim ya, dan juga dari perubahan iklim yang mungkin ya La Nina juga ini tentunya kan ini kan kondisi cuaca bahasanya dari lautan ya. Nah, ini yang BMKG mungkin ada analisa lebih ya, penyebabnya, gerakannya itu kan itu. Cuman dari pengamatan kita di lapangan memang kondisi yang ada ini bukan hanya durasi waktunya tadi pendek panjang, tapi meluasnya ini kayaknya ini. Dari tahun kemarin yang kita menjadi perhatian kita kan hanya 3-4 kecamatan nih ya. Contohnya di lapangan. Ternyata sekarang berkembang ke 6 nih. Moga-moga tidak ke 7 gitu. Tentunya. Kita harapkan musim hujan ini segera, atau La Ninanya ini segera hadir ya. Segera hadir. Ini tentunya bisa mengurangi suhu ya, suhu yang ada, dan resapan air tanah di bawah ini bisa segera terpenuhi, tentunya kekeringan bisa teratasi. Baik, banyak sekali dampak dari kekeringan yang terjadi ya Pak ya, mulai dari krisis air bersih, tidak hanya bagi warga untuk kebutuhan sehari-hari, melainkan juga pertanian yang begitu terdampak, banyak petani merugi begitu. Dari BPBD sendiri untuk menanggulangi hal tersebut, apakah ada kegiatan ataupun solusi yang bisa dilakukan dalam jangka panjang ke depannya, Pak Wi? Ya, jadi gini, kalau BPBD memang sifatnya adalah badan yang mengordinir ya. Jadi kita concern di kedaruratannya dulu. Nah, untuk jangka panjang ini memang kita harus berkolaborasi. Jadi artinya kebencanaan ini adalah tanggung jawab bersama. Bukan hanya BPBD saja, tapi di situ kita pendekatannya adalah apalagi panjang ini. Ini adalah ada dinas-dinas teknis yang nanti akan menangani lebih lanjut. Sebagai contoh tadi pertanian. Ini tentunya kita kaitkan sebagai rekomendasi kepada Dinas Pertanian untuk memberikan atau memprogramkan sarana-sarana apa yang diperlukan. Ini kalau nggak salah ini sudah diprogramkan kemarin sumur bor. Kemudian kemarin juga bantuan pompa air ya kan kepada petani-petani. Ini sebagai salah satu bagaimana menangani itu. Kemudian terkait dengan air bersihnya, itu ke pertanian ya. Untuk sarana air bersih sebagai contoh, kemarin di Tanggul, ini juga Tanggul kemarin juga kekurangan air. Kita bantu tandon kita di sana. Kita bukan hanya air bersih saja, kita bantu tandon, tapi untuk sumbernya, pengisi tandonnya ini, kita berkolaborasi dengan PU Cipta Karya. Karena
Sebenarnya sarana sarpras daripada untuk pipanisasi itu ada di Dinas PU Cipta Karya. Iya. Nah, kita berkolaborasi juga di situ, kita telusuri lagi mulai dari sumber sampai ke penerima manfaat masyarakat ini kira-kira kendala apa, itu analisa teknis di masing-masing Baik. dinas itu. Banyak sekali kolaborasi yang perlu dibangun ya Pak ya, Betul. tidak hanya peran BPBD yang dituntut untuk Ya. bisa bekerja keras, namun juga keterlibatan stakeholder agar bisa tercapai sebuah solusi yang begitu bermanfaat bagi masyarakat. Semakin menarik diskusi kita hari ini Pak Wid, namun kita rehat sejenak. Dan saudara tetaplah bersama kami, Sapa Jumber akan kembali usai jeda.